Scene 1 take 1, ngelas on Museum Sandi, 3, 2, 1, action. Halo sahabat Museum Sandi, berjumpa lagi dalam acara Ngelas Ngerumpi Selasa. Bersama saya Muna, Duta Museum Sandi 2020 dan kurator kita Mas Asnan Arifin. Ya, Mbak Muna. Mas Asnan, saya mau tanya nih, kurator itu kerjanya seperti apa ya? Apakah itu kurator? Ya, terima kasih Mbak Muna. Jadi sahabat Museum Sandi bisa kami jelaskan apa itu kurator. Kurator itu orang yang karena kompetensinya itu diberi tanggung jawab untuk mengelola koleksi museum. Jadi baik itu registrasi, kemudian penataan koleksi, kajian koleksi, bahkan sampai penghapusan koleksi itu selalu melibatkan kurator. Seperti itu Mbak Muna. Nah, sahabat Museum Sandi di rumah sekalian pasti sudah pada rindu nih untuk berkunjung ke Museum Sandi. Bisa digambarkan sedikit bagaimana sejarah bangunan dari Museum Sandi ini, Mas Asnan? Ya, jadi salah satu hal yang menarik di Museum Sandi itu bangunannya. Bangunannya sendiri dari Museum Sandi itu memiliki banyak cerita. Salah satu bangunan cagar budaya di Kota Baru yang cukup unik itu adalah Gedung Museum Sandi. Jadi perlu sahabat Museum Sandi ketahui bahwa kawasan Kota Baru ini mulai dikembangkan sejak tahun 1917. Nah, ini dirancang oleh seorang ahli tata kota yang terkenal yaitu Thomas Karsten. Nah, baru sekitar tahun 1920-an kawasan ini mulai tertata dengan baik dan pada saat itu ada satu bangunan yang menghadap ke utara di pinggir Sungai Code yang saat ini menjadi bangunan Museum Sandi. Kami masih memiliki dokumennya yang cukup bagus, yaitu sebuah video di tahun 1927, kemudian sebuah foto yang diambil pada tahun 1936, dan juga foto di tahun 46 itu kondisinya relatif sama. Artinya gedung Museum Sandi ini dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu 100 tahun, itu hampir tidak ada perubahan. Nah, ini pernah digunakan sebagai rumah tinggal. Kemudian juga perlu sahabat Museum Sandi ketahui bahwa saya mendapat informasi dokter pribadi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu juga pernah tinggal di sini. Kemudian juga ada seorang keluarga sipil pada masa pemerintahan Jepang itu juga yang tinggal di tempat ini. Seperti itu Mbak Muna. Nah, tadi Mas Asnan sudah bercerita tentang masa pendudukan Jepang. Yeah. Sekarang setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, apakah gedung ini dialihfungsikan atau bagaimana? Ya, Mbak Muna dan juga sahabat museum yang ada di rumah. Jadi memang pada masa Jepang ini pernah digunakan oleh orang sipil untuk tinggal kurang lebih selama 2 tahun. Tetapi kemudian perlu sahabat museum ketahui bahwa pada awal tahun 1946 ibu kota Republik Indonesia kemudian berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, di waktu itulah kemudian gedung-gedung yang ada di kawasan Kota Baru itu dimanfaatkan sebagai fasilitas pemerintahan. Termasuk gedung ini, Gedung Museum Sandi, yang saat ini menjadi lokasi dari Museum Sandi ini, dulunya itu menjadi kantor dari Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi dari kurun waktu 46 sampai nanti ada agresi militer Belanda II, ini menjadi kantor kementerian. Selain menjadi kantor Kementerian Luar Negeri, dari data yang kami miliki, gedung ini juga dimanfaatkan sebagai kantor dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka lumrah apabila di kemudian hari dari beberapa literatur kami dapatkan gedung ini pula yang menjadi kantor dari Jawatan Kebudayaan Pusat.
Nah, itu sampai tahun 1950-an. Karena nanti setelah tahun 1950 seluruh pemerintahan yang tadinya di Jogja itu akan kembali ke Jakarta. Nah, maka semua kantor-kantor pemerintahan juga akan bergeser ke Jakarta. Seperti itu Mbak Muna. Setelah pemerintahan kembali ke ibu kota, kira-kira gedung ini difungsikan sebagai apa Mas Asnan? Iya, memang di tahun 1950-an pemerintahan pusat Republik Indonesia kemudian kembali ke Jakarta. Maka seluruh administrasi pemerintahan juga kembali ke sana. Tetapi gedung ini kemudian memasuki era baru, di mana bidang muskala, museum dan kepurbakalaan dari kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian berkantor di sini. Nah, selanjutnya juga pernah Biro Umum dari Pemda DIY itu juga menempati gedung ini sebagai kantor. Tapi yang cukup lama adalah tempat ini pernah menjadi perpustakaan daerah istimewa Yogyakarta. Waktu itu sampai kurang lebih tahun 2013. Karena setelah tahun 2013 itu kemudian tempat ini dipersiapkan untuk menjadi lokasi baru dari Museum Sandi. Di mana sebelumnya Museum Sandi bertempat di Museum Perjuangan Yogyakarta, yaitu menempati lantai dasarnya. Nah, sejak awal tahun 2014, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 2014, Museum Sandi resmi menempati lokasi baru di Kota Baru. Nah, seperti itu awal mula Museum Sandi berada di Kota Baru Yogyakarta. Dan jangan salah, disinilah lokasi penting dari sejarah persandian di Indonesia, yaitu tempat kelahiran dari Dinas Kode pada tanggal 4 April tahun 1946 lahirlah Dinas Kode atau yang sekarang berkembang menjadi BSSN, itu lahirnya di Kota Baru. Seperti itu, menarik sekali ya Mas Asnan. Nah, setelah kurang lebih 100 tahun usia dari gedung ini, apalagi kawasan Kota Baru di sini semakin cantik, kira-kira ada rencana apa lagi Mas Asnan? Iya, karena kawasan Kota Baru memiliki sejarah yang cukup panjang terkait dengan sejarah persandian, maka selain kita menampilkan koleksi, membuat cerita dari setiap koleksi, gedung ini juga punya cerita yang bisa disampaikan kepada generasi muda, maka Museum Sandi berencana untuk mengembangkan paket-paket wisata baru kepada pengunjung, di mana nanti kita juga bisa berkeliling ke Museum Sandi dan juga kawasan Kota Baru ini. Jadi pengunjung bisa menikmati sejarah sekaligus suasana di Kota Baru Yogyakarta. Jadi itu yang nanti akan ditampilkan ataupun disajikan kepada pengunjung di Museum Sandi. Kita akan lebih kreatif. Apalagi ini sebagai informasi kepada para sahabat museum, bahwa kawasan Kota Baru akan dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah. Keberadaan Museum Sandi di kawasan ini, apalagi dengan gedungnya yang heritage itu, maka menjadi daya tarik tersendiri, menjadi point of view dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Demikian Mbak Muna. Nah, baik, itu tadi penjelasan dari Mas Asnan Arifin selaku kurator Museum Sandi Yogyakarta. Ya, terima kasih Mbak Muna sudah menemani saya untuk bercerita. Kapan-kapan kita akan jalan-jalan bareng nih ke Kota Baru. Bareng di Kota Baru. Baik, nanti kita akan jalan-jalan bersama dengan sahabat museum yang lainnya. Loh, kok mati listriknya? Iya, ini kenapa tiba-tiba mati listrik ya Mas Asnan? Senter Mbak Muna, senter. Coba. Ini masnya yang di episode 1 kemarin ya? Kaget ya. Jangan lupa follow Instagram, subscribe YouTube Museum Sandi bersama saya nanti di episode-episode berikutnya. Terus closingnya gimana ini Mas?
Salam sahabat museum. Museum Di hatiku.